Baik, kita mulai hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kali ini saya melakukan live di Facebook. Dan alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah masih memberikan curahan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di hari Ahad subuh yang barokah ini. Sekarang kita sudah memasuki tanggal berapa ya? Tanggal 27 ya. Sekarang kita memasuki tanggal 27 Muharram. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Safar. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya di sini akan menyampaikan tema yang sangat sederhana sekali. Tema yang sudah tidak asing yang kita terdengar, yaitu taubat. Taubat di sini berasal dari kata taba yatubu taubatan, yang artinya adalah kita kembali ke jalan Allah dan tidak akan mengulangi kesalahan. Taba yatubu taubatan. Jadi setiap manusia memang tak luput dari kesalahan. Kesalahan yang dia perbuat, dosa apa yang kita perbuat, maka tentunya kita akan selalu mengucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun padamu ya Allah. Lalu juga diselingi dengan bertaubat. Bertaubat kepada Allah tentunya kita harus mempunyai niat disertai dengan keikhlasan. Karena dengan hal inilah Allah Subhanahu wa taala akan
menerima taubat hamba-hambanya. Dan setelah itu hamba Allah dia melakukan hal yang terbaik, mengerjakan amal kebajikan, mengerjakan amal soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Tahrim yang sudah tidak asing kita terdengar, surah At-Tahrim ayat yang ke-8 yang berbunyi yaitu Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha di sini yaitu bertaubat dengan sebaik-baiknya bertaubat. Bertaubat dengan sungguh-sungguh. Perlu diketahui ada kisah seorang lelaki. Yang ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dari riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Di dalam Sahih Bukhari nomor 3470. Kalau di Muslimnya di nomor 2766. Ini juga terdapat ada di dalam kitab Ad-Durusul Yaumiyah karangan Muhammad Rashid Abdul Karim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kana fi man qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Pada suatu hari ada seorang lelaki sebelum kalian yang telah membunuh sebanyak 99 orang. Masya Allah, banyak sekali. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rohibin ay abidin min ubadi bani Israel. Maka seorang lelaki itu dia bertanya kepada orang alim yang ilmunya banyak, lalu ditunjukkan kepada rohib. Rohib di sini yaitu seorang hamba dari Bani Israel. Fa'atahu faqala, maka ia datang kepadanya, maka dia berkata, Innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubatin. Sesungguhnya aku telah membunuh 99 orang, apakah taubatku diterima? Maka si rahib ya, hamba dari Bani Israel berkata, La, tidak. Kamu tidak akan menerima taubatnya itu. Lalu lanjutnya faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Maka si lelaki itu akhirnya membunuh rahib yang dari Bani Israel, sehingga jumlahnya genap 100 orang. Kemudian lanjutnya thumma sa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rajulin alimin. Kemudian lelaki itu bertanya kepada orang alim yang banyak ilmunya, lalu lelaki itu menunjukkan pada orang alim. Faqala innahu qatala ma'atan nafsin fahallahu min taubah.
Dia berkata, sesungguhnya aku sudah membunuh 100 orang. Apakah taubatku diterima? Maka faqala, maka orang alim itu berkata, na'am, iya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Tidak ada penghalang antara taubatmu dan dirimu. Selamat datang Pak Muhyiddin, ahlan wa sahlan bi hudurik. Barakallahu fik. Semoga Allah memberkahimu. Lalu orang alim perintahkan kepada seorang lelaki yang pembunuh itu, intolik, pergilah ila ardin kadza wa kadza. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Pergilah kamu ke daerah ini itu, sesungguhnya di sana banyak orang-orang yang menyembah kepada Allah, maka sembahlah padanya bersama mereka. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardin su'in. Janganlah engkau kembali ke kampungmu, karena sesungguhnya kampungmu termasuk lingkungan yang buruk. Fantalaqa hatta idza nasafat tariqu atahul mautu. Maka ketika dia pergi, lalu maka akhirnya dia pergi sampai ketika dia berada di perjalanan, di tengah perjalanan, atahul mautu, dia sudah wafat. Masya Allah. Fakhtasomat fihi malaikatul rahmati wa malaikatul azabi. Maka dua malaikat, antara malaikat rahmat dengan malaikat azab, saling berbantahan, saling berdebat-debatan. Faqalat malaikatur rahmah. Maka malaikat rahmat itu berkata, Ja'a ta'iban maqbulan biqalbihi ilallahi ta'ala. Sesungguhnya si lelaki itu dia sudah bertobat kepada Allah dengan sepenuh hati. Tetapi sebaliknya, waqalat malaikatul azab, malaikat azab itu berkata, innahu lam ya'mal khairan qattu. Sesungguhnya si lelaki itu dia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Fa'atahum malakun fi surati adami faja'alahu bainahum. Maka datanglah malaikat yang berwujud yang berupa seperti manusia, faja'aluhu bainahum, maka kedua malaikat yang sedang berbantahan itu akhirnya mereka meminta keputusan dengan cara yang terbaik. Gitu. Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah Soleha, apa kabar? Masya Allah. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu Ustazah Soleha. Gitu. Ai hakaman, meminta keputusan. Faqala, maka malaikat yang berwujud sebagai manusia berkata, kisu ma bainal ardoini ila ayyatihima kana adana fahuwa lahu. Artinya adalah ukurlah jarak yang terdekat orang yang meninggal ini dari tempat berangkatnya hingga ke tempat tujuannya. Faqasu fawajaduhu, mana jarak yang terdekat gitu. Adana ilal ardo allati arada faqabadathu malaikatur rahmah. Jadi ternyata sudah dibuktikan bahwa jarak yang lebih dekat orang yang meninggal dunia itu adalah ke tempat tujuannya. Karena
orang yang pembunuh itu dia sudah berada di genggaman malaikat rahmat. Muttafaqun alaihi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin fi sahih, dan dalam riwayat yang sahih, ya terdapat di dalam riwayatnya Imam Muslim, fa auhallahu ta'ala ila hadhihi ya'nil ard, ya al-ardu itu kampung, dan Allah memberikan wahyu kepada desa itu, ya, antaba'adi ila hadhihi antaqarrobi, yaitu menjauhi desa itu, ya, agar dia diperintahkan untuk berpindah tempat, lalu dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pelajaran di sini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang lelaki itu, ya, walaupun dia sudah banyak, ya, membunuh sebanyak 99 orang, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubatnya. Bahkan juga ketika dia berada di perjalanan dari kampung yang dipenuhi, ya, orang-orang yang bermaksiat menuju kepada kampung yang dipenuhi oleh orang-orang yang taat kepada Allah, walaupun di tengah perjalanannya beliau sudah wafat, nah, Allah Subhanahu wa taala masih menerima amalan-amalannya. Ini sih memang sama, ya, seperti siapakah itu Domroh bin Jundub. Domroh bin Jundub itu beliau mau berhijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Walaupun dia usianya sudah renta, tetapi beliau mempunyai tekad bulat untuk berhijrah dan ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di tengah perjalanannya Domroh bin Jundub beliau sudah wafat, maka hijrahnya masih diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berapa kali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih saja kita berbuat maksiat. Maksiat dalam arti kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diri kita tidak taat padanya. Selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang kita perbuat itu. Maka, ya, jangan bosanlah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun berapa kali kita maksiat. Bertobat terus kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya engkau bosan berbuat maksiat. Nah, ini ada Ibu Teti Susilawati, ya. Assalamualaikum Bu Teti, sehat Bu? Masya Allah. Mantap deh kalau begitu. Baru pertama kali, ya, nyimak. Sehat terus ya Bu Teti dan juga sekeluarganya. Salam buat keluarganya Kaulan, Nisa dan juga Mas Irman. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taubat itu memang amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu orang akan mendapatkan keberuntungan setelah dia bertaubat. Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita, ya, kita kembali bersuci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Gitu. Walaupun ataupun bagaimanapun dosa kita, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala masih menerima, ya, dan menerima pintu taubat kita, gitu. Hadirin
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini taubat itu ada syarat. Yang pertama adalah tadi niat kita. Niat untuk bertaubat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita menyesali apa yang kita berbuat. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya ya kita perlu sholat taubat. Sholat taubat itu ya terdiri dari 2 rakaat. Disertai dengan ya kita membaca syahidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu syahidul istighfar. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selagi matahari belum terbit dari sebelah barat. Karena jika mataharinya sudah terbit dari sebelah barat, maka itu sudah pertanda kiamat kubro, kiamat besar. Maka semua pintu taubatnya akan ditutup. Lalu yang keempat, yaitu bertobatlah sebelum sakaratul maut. Selama nafasnya masih ada, Allah pasti akan memaafkan hambanya. Selama nafas kita masih berada di tenggorokan ketika menjelang sakaratul maut, mengucap kalimat la ilaha illallah, maka itu pun juga masih dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, kita harus disertai dengan keikhlasan. Keikhlasan di sini adalah kita mendapatkan keridhoannya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya kita akan selalu berintrospeksi diri, ya makanya kita akan mendapatkan 4 kebahagiaan. Begitu. Sa'adatu alamatul arba'ah. Menurut Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitab Nasail Ihbad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, alamatus sa'adatil arba'ah. Ada 4 tanda kebahagiaan. Ya, pertama yaitu zikrudz dzunubil madiyah. Mengingat dosa-dosa di masa yang lampau. Yang kedua yaitu nisyanul hasanatil madiyah. Kita harus melupakan kebaikan-kebaikan di masa lampau. Kenapa demikian? Karena amalan yang kita kerjakan, amalan yang telah kita kerjakan di masa lalu belum tentu diterima. Begitu. Belum tentu diterima. Yang ketiga yaitu wa nazuru ila man fawqahu fitin. Selalu melihat ke atas dalam urusan agama. Nah, maka kita perlu melihat ke atas karena dijadikan sebagai motivasi bagi diri kita, dan
kita bisa belajar dari orang-orang sukses. Dan kita belajar bekerja keras dan agar kelaknya di masa depan kita akan menjadi orang sukses. Begitu, sukses di dunia dan akhirat. Itu secara umumnya ya. Kalau secara khususnya kita menghormati ulama. Kita saling mencintai terhadap sesama kaum muslimin. Begitu, mencintai ulama dan juga kita menghormati ulama, begitu. Bergaul dengan orang-orang soleh, gitu. Kita belajar agama, berguru, ya, kepada masyayikh, kepada masyayikh, maka itu memang dijadikan sebagai amalan-amalan kita. Begitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa nih yang sudah hadir di sini? Syarif Hidayat ya. Selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurik. Wiradharma, ahlan wa sahlan. Welcome to in my video. May Allah always bless for you. Amin ya rabbal alamin. Itu. Lalu yang keempat adalah wa nazuru ila mandunahu fid dunya. Dan kita perlu melihat ke bawah agar kita selalu bersyukur apa yang Allah beri karunia pada kita. Banyak orang yang lebih menderita dari kita. Orang miskin, orang fakir, anak yatim piatu, kaum du'afa. Maka tentunya kita harus menyantuni, begitu. Memberi santunan kepada anak yatim. Itu merupakan salah satu membuka pintu rezeki bagi dirinya maupun untuk diri kita sendiri. Begitu. Inilah 4 tanda kebahagiaan yang supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Jangan sampai kita termasuk ya 4 tanda yang membuat diri kita celaka. 4 hal ini itu sebaliknya. Nisyanud dzunubil madiyah, merupakan dosa-dosa yang telah lalu. Itu yang pertama. Padahal ini kan bisa menjadikan bahan introspeksi, menilai diri sendiri. Setelah kita menilai diri sendiri, ya, di mana letak kesalahan kita, lalu kita perbaiki, gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dzikrul hasanatil madiyah, mengingat kebaikan-kebaikan di masa lampau. Begitu. Padahal kan kebaikan apakah diterima ataupun ditolak. Nah, disitulah kita perlu mewaspadai ada unsur riya ataupun sum'ah. Riya di sini dalam arti ya sesuatu yang dipuji oleh orang lain melalui panca indera ataupun penglihatan. Kalau sedangkan sum'ah itu melalui dengan indera pendengaran, begitu. Seperti contohnya misalnya saya mau bermuhadharah dengan tujuannya ingin mendapatkan pujian dari orang lain supaya orang kagum terdengarnya. Maka itu kan juga bagian dari sum'ah. Ataupun dengan kata lain, saya ingin rajin sholat tahajud supaya nanti dapat dinilai oleh orang lain itu ya sebagai ahli ibadah, begitu. Itu kan namanya riya. Memang perlu diketahui ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tampak alim tetapi bermaksiat. Dikala keramaian dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dikala sendirian itu malah bermaksiat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Gitu.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama hidup kita, ya kadang kita lalai terhadap diri kita sendiri sehingga kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Melupakan dosa-dosa apa yang kita perbuat begitu. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga yaitu wa nazaru ila man faqahu fid dunya. Melihat ke atas dalam urusan dunia. Padahal itu hati-hati. Itu akan menimbulkan rasa kesombongan yang ada di dalam hati kita. Orang kaya tapi sombong. Gak mau bersedekah. Gak pernah menyantuni pada kaum fakir miskin, du'afa ataupun anak-anak yatim piatu begitu. Orang yang berilmu tetapi merasa dirinya hebat. Itu memang perlu kita bertawadu ataupun rendah hati. Supaya apa yang kita miliki ilmu ataupun potensi kita, seberapa banyak ilmu kita ataupun potensi kita, makanya ya kita jaga ilmu kita dengan ketawaduan. Begitu. Rendah hati. Hidup di dunia inilah memang ya hidupnya tuh ya tergantung dari bagusnya jasmani ataupun fisik saja ya. Seorang lelaki ganteng, berparas tampan, begitu juga wanita ya yang nan cantik jelita begitu. Tetapi kecantikannya ataupun ketampanannya ya itu berasal dari hati. Manisnya iman ya maka itu membuat diri kita menjadi tampan ataupun ganteng. Begitu. Sesungguhnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupawannya, ya fisiknya begitu. Badannya yang begitu keker, ya begitu bagus bodinya, dia punya otot segala macam, ya enggak begitu. Ya, wa amwalikum, hartamu, ya. Tidak memandang ya orang-orang kaya juga dengan kata lain, begitu. Walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi Allah melihat hatimu dan perbuatanmu. Perlu diketahui ya kalau di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati itu kan segumpal daging. Fa in soluhat ya soluhat jasadu kulluhu. Jika hatinya itu baik, maka seluruh tubuhnya akan menjadi baik. Namun sebaliknya, wa in fasadat jasadu kulluhu. Kalau hatinya itu rusak, maka seluruh tubuhnya akan menjadi rusak. Ala wahya qalbun. Begitu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hati ini memang condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah innahu alimum bidzati sudur, dan sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga ya, wa nazuru ila man fawqahu fid dunya. Lalu yang keempatnya, wa nazuru ila man dunahu fiddin, dan melihat ke bawah dalam urusan agama. Itu hal yang tidak boleh. Makanya jangan saling iri dan dengki kepada
ya terhadap sesama kaum muslimin ya. Walaupun ya kaum muslimin ya saudara kita ya banyak prestasinya di bidang apapun ya, di bidang pendidikannya gitu. Tentunya ya di bidang pendidikan ya prestasinya, maka tentunya ya sebaiknya jangan iri dan dengki ya. Tentunya kita harus kasih salut dan aplaus padanya gitu. Kita harus turut bahagia padanya gitu. Jangan membenci ya sesama kaum muslimin ya dalam hal apapun ya, dan juga jangan membenci ulama, karena ulama itu memang ibaratnya itu seperti sirojam muniro ya, sebagai lampu penerang bagi kita. Begitu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah ya apa yang saya sampaikan ya mengenai tentang taubat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menerima pintu taubat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, yuk sama-sama kita mengucap kalimat istighfar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا Astaghfirullah minal khataya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari saya sendiri. Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar hanyalah dari Allah.
yang salah dari saya sendiri. Semoga ya nasihat ini dijadikan pelajaran untuk kita semuanya, kalian semuanya, dan tak lupa terkhususnya untuk diri saya sendiri. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Harun Defense Decor, Harun Ar-Rasyid ya.